Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini kami dari pihak Polkes Rumah Sakit Umum Cimadia Kabupaten Aceh Utara ada sedikit edukasi tentang apakah haidmu normal. Mungkin sebentar lagi akan disampaikan oleh dokter muda kita dari Universitas Malikus Saleh. Bapak Ibu sekalian, kami dari Polkes Rumah Sakit Umum Cimadia senantiasa menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga protokol kesehatan. Demi untuk mempersingkatkan waktu, kita persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sambil menunggu dokter datang, sambil menunggu berjumpa dengan dokter, kita belajar sedikit. Ini meskipun bahasannya menstruasi, meskipun bahasannya haid, bukan berarti yang cowok nggak perlu belajar. Bapak-bapak bisa belajar. Bapak-bapak, iya. Jadi yang bapak-bapak bisa juga dengar, ajarin ke anak-anaknya yang cewek, ke saudaranya yang cewek. Jadi kenapa kita perlu belajar tentang ini, tentang menstruasi haid? Jadi perlu ya untuk mengenal fungsi diri kita sendiri, terutama yang cewek. Menstruasi ini kan menstruasi ini berlangsungnya seumur hidup ya, yang ibu-ibu, terutama dari pubertas ya kan sampai nanti akhirnya menopause. Nah, kita perlu tahu nih, kira-kira menstruasinya normal atau enggak? Indikatornya apa? Kita tahu dari mana menstruasi itu normal atau enggak, ya kan? Nah, makanya kita sini belajar. Kalau misalnya enggak normal, itu enggak boleh dibiarin, karena artinya ada masalah dari tubuhnya, ya kan? Nah, kita sekarang belajar. Jadi, menstruasi itu apa? Menstruasi itu adalah kejadian normal pada wanita, dimulai ketika pubertas, ada perdarahan dari rahimnya ya. Jadi kenapa bisa berdarah? Rahim itu dia tiap bulan mempersiapkan diri dia supaya bisa hamil. Seandainya nanti ada yang sel telurnya dibuahi, dia hamil, rahimnya itu sudah siap untuk menerima bayi. Nah, kalau memang tidak ada dibuahi, belum menikah, nanti dia luruh, dindingnya luruh, yang tebal tadi luruh, ngelupas, makanya berdarah, nanti darahnya keluar. Nah, itu terjadi setiap bulan. Jadi kalau ada masalah di sana, makanya ini bermasalah, nanti susah hamil ya atau bagaimana. Nah, sekarang kita lihat fakta-faktanya ya. Dan wanita itu selama hidup kira-kira berapa kali menstruasinya? 3000 hari, lumayan banyak ya, nggak perlu kita hitung. Jadi terus setiap menstruasi kira-kira berapa banyak darahnya? 1 sampai 6 sendok. Kemudian 95% wanita mengalami rasa sakit, kram parah, dan sakit punggung. Nah, ini ya pengorbanan seorang wanita ya. Jadi tiap bulan ya kan, tiap bulan sakit perutnya ketika haid, menstruasi. Tapi itu dibalik rasa sakit itu seharusnya kita juga senang bahwa tubuhnya itu sedang normal ya kan, normal, bahwa tubuhnya itu siap untuk menerima bayi kalau dia ingin hamil ya kan. Nah, sekarang kita cari tahu apa indikatornya menstruasi normal atau enggak. Dari mana aja kita menilai bahwa haid itu normal atau enggak? Yang pertama dari panjang siklusnya. Jadi kan kalau kasarnya itu tiap bulan ya. Misalnya ada yang hari Januari tanggal 1, nanti Februarinya tanggal 1 lagi ya kan. Nah, itu artinya teratur ya kan. Tapi ada yang enggak pas 30 hari ya kan. Ada yang pasnya 28 hari, ada yang pasnya 32 hari. Nah, jadi itu perlu dihitung nih. Coba pasien-pasien yang mau ke polibidan ya kan, yang ke SPOG, biasanya itu ditanya kapan hari pertama haid terakhirnya. Nah, itu semua cewek, semua ibu-ibu yang menstruasi wajib, itu paling wajib tahu kapan hari haid pertama terakhirnya.
Jadi misalnya datang ke poli ketemu dokternya, dok ini nggak menstruasi lagi dok, nggak menstruasi lagi. Terakhir kapan menstruasinya? Jangan jawab lupa, karena itu wajib ingat, wajib. Apalagi kalau hamil, kita ngitung berapa umur kehamilannya itu dari hari pertama haid terakhirnya. Nah jadi kalau lupa kita susah ngitungnya. Dokternya harus menghitung dari USG-nya. Jadi kapan berapa yang normalnya? Cara ngitungnya dari menstruasi. Misalnya kemarin menstruasi, coba ingat hari pertamanya itu tanggal berapa. Misalnya menstruasi terakhir hari pertamanya tanggal 3 November. Nanti coba haid berikutnya hari pertamanya tanggal berapa. Nanti hitung dari misalnya haid berikutnya tanggal 3 Desember. Berarti 3 November ke 3 Desember, kira-kira 30 hari. Masuk rentang normal nggak? Normalnya itu 21 sampai 35 hari. Nah, kalau jedanya dari hari pertama ke hari pertama masih 21, 22 sampai 35 hari itu masih dikatakan normal. Tapi kalau kurang dari 21 hari, misalnya 3 November haid, terus tanggal berapa? Tanggal 30 Novembernya haid lagi. Itu kan kurang dari 21 hari ya kan? Berarti terlalu banyak ya kan menstruasinya. Itu ada masalah. Itu perlu kita mengenal ya. Yang kedua dari mana ya? Dari panjang haidnya. Jadi kan siklusnya ya, dari ini ngitungnya dari hari pertama ke hari pertama. Kalau ini berapa hari perdarahannya? Berapa hari keluar darahnya? Nah, rata-rata seminggu ya kan. Tapi berapa kira-kira normal, rentang normalnya itu 4,5 hari sampai 8 hari. Jadi kalau 8 hari menstruasi haidnya itu masih normal, 8 hari masih normal. Dan 5 hari pun masih dibilang normal. Tapi kalau kurang dari itu, kurang dari 4,5 hari atau lebih panjang dari 8 hari, nah itu berarti perdarahannya banyak dari biasanya, dari normalnya. Nah itu berarti ada masalah. Nah, kita belum bicara apa penyebabnya. Kita bicara yang mana yang normal. Jadi dari tadi yang pertama ya, dari siklusnya. Jadi yang pertama hitung dari hari pertama ke hari pertama itu rentangnya 21 sampai 35. Kalau panjangnya perdarahannya berapa hari? 4,5 sampai 8 hari. Terus volume darahnya. Kan ini nggak mungkin kita hitung ya. Nggak mungkin diperas ya kan. Jadi kita ngitungnya dari ganti pembalutnya. Kira-kira 5 sampai 80 mili. Kalau misalnya sehari udah ganti lebih dari 6 kali ya, lebih dari 6 kali itu artinya perdarahannya lebih dari biasa ya kan. Nah sekarang kita bicara penyebab menstruasi itu kenapa nggak normal, kenapa lebih cepat, kenapa sering dapat misalnya sebulan itu 2 kali ya kan, atau menstruasinya jarang 4 bulan sekali. Nah itu artinya ada masalah. Apa aja masalahnya? Mikirnya jangan jauh-jauh dulu, mikirnya dari asupan makanannya dulu, dietnya dulu. Asupan makanan yang masuk, kira-kira kurang nggak asupan makanannya? Apakah dia lagi misalnya ngerasa ibu-ibu kan biasanya ngerasa berat badannya berlebih terus pengen diet ya kan, mengurangi asupan makanannya ya kan, ditahan-tahan. Nah itu biasanya pengaruh ke menstruasinya nanti nggak normal. Nah itu biasanya dari makanannya. Coba perhatiin dulu, misalnya menstruasi yang nggak normal tadi, nggak memenuhi indikator normal, coba lihat asupan makanannya udah benar belum, udah sesuai belum, udah teratur belum ya kan. Kemudian yang kedua, lihat dari alergi makanan. Coba kita mengenal diri sendiri dulu. Kira-kira ada nggak makanan yang buat kita alergi? Misalnya habis makan ini tiba-tiba gatel, habis makan ini tiba-tiba pusing. Nah, coba kita hindari makanan-makanan yang buat kita alergi, karena itu juga bisa mengganggu siklus menstruasi, siklus haidnya bisa terganggu. Terus stres juga nih, stres. Apalagi ibu-ibu rumah tangga ya kan, tingkat stresnya lumayan tinggi ya kan, apalagi menghadapin anak-anak ya. Nah stres ini juga cukup tinggi. Jadi coba kalau menstruasinya terganggu, haidnya terganggu, coba kita lihat apakah kita sedang dalam stres ya. Kalau stres mungkin butuh liburan ya, jangan di rumah terus, mungkin ajak suaminya mungkin liburan, siapa tahu teratur lagi haidnya.
Terus aktivitas yang berlebihan. Nah ini biasanya yang cewek-cewek, yang ibu-ibu ya atlet. Kalau atlet itu biasanya dia kan larinya aktivitasnya tinggi itu. Misalnya pelari mungkin atau olahraga sering. Nah ini biasanya haidnya akan terganggu. Terus ada gangguan kelenjar tiroid. Coba masing-masing ibu lihat lehernya. Leher di sini ada namanya kelenjar tiroid. Coba ada pembesaran nggak? Kira-kira lebih besar dari biasanya nggak? Kalau ada lebih besar dari biasanya, nah ini perlu dikonsul ke dokter karena ada gangguan dari kelenjarnya. Karena kelenjar ini dia ngasilin hormon dan dia bisa ngefeknya ke perdarahan, ke haidnya ya. Terus ada namanya PCOS. Udah pernah dengar belum PCOS? PCOS itu sindrom ovarium polikistik. Nah ini biasanya coba mungkin ada yang saudara-saudaranya yang cewek ya. Kalau wanita dia ada obesitas ya, berat badannya berlebih, terus menstruasinya terganggu, nggak normal. Terus yang ketiga biasanya pasien yang PCOS ini dia ada istilahnya kalau di bahasa medisnya hirsutisme. Dia muncul rambut-rambut yang biasanya normalnya pada cowok tumbuh. Misalnya ada kumis ya. Pada cewek kok tumbuh kumis ya kan? Atau tumbuh bulu dada atau jerawatnya berlebih. Nah itu ada masalah tuh ke hormonnya. Kalau ada tiga itu ada obesitas, gangguan menstruasinya berlebih, ada tumbuh bulu-bulu atau rambut yang normalnya cowok tumbuh. Nah itu pada kita belum pasti ya. Yang pastiin dokter. Ada kemungkinan ada PCOS. Nah ini bermasalah juga, bisa mempengaruhi kesuburan. Ini akan lebih sulit dari wanita yang normal bagi wanita yang PCOS untuk hamil. Nah, ini perlu dikonsulin ke dokter, jangan didiemin ya kan. Terus berhenti mengonsumsi pil kontrasepsi. Nah, mungkin ibu-ibu bingung ya, kok udah selesai minum, udah selesai KB, tapi kok mensnya nggak teratur ya? Nah, karena masih ada jedanya. Efek obatnya itu masih ada. Jadi coba ditunggu jeda 3 bulan, 5 bulan. Kalau masih nggak teratur, nah berarti ada masalah yang lain. Tapi kalau masih sebulan selesai berhenti minum pil KB, itu masih nggak teratur, itu masih wajar. Tapi kalau masih udah setahun lebih dari selesai minum pil KB tapi masih nggak teratur, nah itu ada masalah. Yang terakhir, penurunan dan kenaikan berat badan drastis. Nah ini tadi ya, yang berhubung ke diet. Biasanya cewek-cewek pengen diet, ibu-ibu pengen diet, atau pengen ningkatin berat badan. Nah kalau terlalu drastis, misalnya dalam sebulan turun 10 kilo atau dalam sebulan naik 10 kilo, ini kan terlalu drastis. Nah ini bisa mempengaruhi ke menstruasinya. Jadi apa pesan yang perlu ibu-ibu ambil atau bapak-bapak untuk menyampaikan ke anak-anaknya atau saudara-saudari ceweknya? Nah, kita perlu tahu menstruasi yang normal itu bagaimana. Yang pertama dari panjang siklusnya, hitung dari hari pertama ke hari pertama, harus 21 sampai 35 hari. Kemudian dari lama perdarahannya, lama haidnya, 4,5 sampai 8 hari. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu sedikit. Yang terakhir dari volume perdarahannya, itu dari pembalutnya, jangan lebih dari 6 pembalut. Oke. Ya terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Kami dari Pramuka Semarang Muncul mohon pamit. Kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.